International merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama lebih dari 65 tahun. Saat ini, Astra memiliki 240 anak perusahaan dalam 7 lini bisnis dan mempunyai lebih dari 188.788 karyawan. Semangat Astra adalah selalu berperan aktif, memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Indonesia demi mewujudkan misi Astra, yaitu sejahtera bersama bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dari PT Astra International. Nah, yang pertama, PT Astra International ini menjadi market leader number one in sales, volume, and market share, yaitu menjadi pemimpin pasar dalam bisnis otomotif dengan volume penjualan nomor 1. Nah, yang kedua, PT Astra International ini menjadi best distribution network yang memiliki jaringan distribusi yang luas. Yang ketiga, memiliki customer satisfaction and good attitude people, yaitu menciptakan kepuasan pelanggan dan karyawan Auto 2000. Yang berikutnya ada highly competent and good attitude people, di mana karyawan Auto 2000 memiliki sikap, perilaku, etika kerja, serta kepribadian yang tinggi. Nah, kemudian ada financial soundness, yaitu kondisi keuangan Auto 2000 yang sehat, mampu menciptakan laba yang memadai untuk perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya PT Astra International juga mempunyai strategi dalam mencapai tujuannya. Nah, strategi ini ada 2 prioritas yang diterapkan oleh PT Astra International, yaitu pertama, menerapkan strategi CRM atau Customer Relationship Management. Dan yang kedua adalah memperkuat pelayanan dengan menambah jaringan atau network distribusi yang luas. Nah, di sini akan dibahas masing-masing prioritasnya. Yang prioritas pertama yaitu menerapkan strategi CRM atau Customer Relationship Management. Ada faktor penentu keberhasilannya, yaitu yang pertama, ketersediaan peralatan, nah seperti telepon dan lainnya. Kemudian kedua, memiliki banyak tenaga ahli pada bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan pelanggan. Nah, dalam prioritas ini aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan follow up 1 atau follow up yang pertama. Nah, di sini akan dilakukan pendekatan melalui telepon terhadap pelanggan yang akan melakukan pembelian pada showroom. Nah, berikutnya, jika telah terjadi pembelian mobil, 3 hari setelah pengiriman mobil pelanggan akan dihubungi melalui telepon oleh Auto 2000 TSO untuk menanyakan dan memastikan kembali apakah mobil telah sampai kepada pelanggan atau belum, dan memastikan apakah kondisi kendaraan sudah dikirim dalam keadaan baik. Nah, kemudian akan dilakukan follow up yang kedua, yaitu mengingatkan pelanggan untuk melakukan servis perawatan pertama yang dilakukan 1 bulan setelah mobil dikirim kepada pelanggan atau ketika mobil telah mencapai 100 km. Dan kegiatan tersebut akan dilakukan secara konstan hingga 500 km, 1000 km, 2000 km, dan seterusnya. Nah, setelah itu akan dilakukan follow up yang ketiga, yaitu kegiatan yang dilakukan melalui telepon kepada pelanggan yang telah melakukan servis pada Auto 2000 TSO untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah diservis selama 3 hari tersebut telah kembali juga dalam keadaan yang baik atau malah lebih baik. Nah, jika menurut pelanggan masih terdapat kesalahan atau masalah pada kendaraan, maka pelanggan dapat kembali ke bengkel untuk perbaikan ulang. Nah, pada strategi prioritas 1 ini, outputnya adalah mempertahankan pelanggan dan menetapkan loyalitas pelanggan. Kemudian outcome yang diinginkan adalah profit baik finansial maupun non-finansial. Kemudian ada loyalitas pelanggan. Nah, impact yang diinginkan oleh PT Astra International dalam strategi ini adalah image terhadap perusahaan akan meningkat sehingga akan menjadi dealer otomotif yang terbaik di Indonesia. Nah, setelah itu kita akan membahas prioritas yang kedua, yaitu memperkuat pelayanan dengan menambah jaringan atau network distribusi yang luas. Nah, faktor dari penentu keberhasilan prioritas kedua ini adalah kemudahan pelayanan, networking aktivitas yang dilakukan, dan bekerja sama dengan anggota leasing Astra, yaitu Astra Credit Company dan Toyota Astra Finance Service, dengan menyediakan program kredit yang dapat disesuaikan dengan keinginan dan juga kebutuhan pelanggan. Kemudian faktor penentu lainnya adalah
bekerja sama dengan mobil 88 memberikan kemudahan dengan layanan trade-in atau tukar tambah. Mobil 88 ini akan melakukan appraisal atau menghitung harga kendaraan dan memberikan harga yang kompetitif bagi pelanggan juga, sehingga pelanggan tidak perlu repot lagi untuk menjual kendaraannya. Nah, kemudian faktor penentu lainnya adalah memperkuat layanan after sales, kemudian juga ada membuka outlet di berbagai tempat. Nah, di sini untuk output yang diinginkan pada prioritas kedua adalah mempermudah pelanggan untuk membeli dan juga menjual kendaraannya. Nah, outcome yang diinginkan adalah profit sama seperti prioritas pertama, baik finansial maupun non-finansial, dan juga dapat memperbesar sayap perusahaan. Nah, kemudian impact yang diinginkan oleh Astra International adalah kepuasan pelanggan dan kesediaan para konsumen Auto 2000. Sekian untuk strategi, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kultur atau budaya organisasi. Nah, kultur atau budaya organisasi itu adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok atau organisasi dan digunakan sebagai tuntutan organisasi dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah, budaya organisasi ini akan merefleksikan melalui kegiatan mereka dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari interaksi dengan orang lain, caranya bekerja, dan ekspektasi di masa depan. Nah, lalu bagaimanakah implementasi dari budaya organisasi di PT Astra ini? Nah, jadi PT Astra International ini memiliki 4 filosofi yang dinamakan dengan Charter Dharma. Nah, filosofi ini dapat dilihat dari Astra Code of Conduct, itu yang dapat dilihat di website Astra sendiri, itu astra.co.id. Nah, jadi Charter Dharma ini berisi 4 poin. Yang pertama itu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Lalu yang kedua itu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, dan yang ketiga itu menghargai individu dan membina kerjasama, dan yang terakhir itu senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Nah, artinya PT Astra sebagai suatu perusahaan itu akan bagaimana mereka akan mencoba untuk menjadi aset yang bermanfaat di Indonesia. Nah, setelah menjadi aset yang bermanfaat ini, PT Astra ini harus mampu memuaskan pelanggannya. Kenapa? Karena pelanggan Astra inilah yang menjadi sumber dari revenue agar perusahaan dapat bertahan hidup serta dapat membayar karyawan-karyawannya. Lalu untuk dapat memuaskan para pelanggan itu tentunya harus percaya kepada karyawan-karyawannya, kepada para tim. Nah, sebagai tim itu mereka juga harus punya respect to individual dan promote teamwork atau kerja sama tim. Nah, sebagai individu kita tuh juga harus berusaha untuk menjalankan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, untuk menjalankannya dengan yang terbaik. Nah, kunci dari kuatnya budaya perusahaan di Astra ini terletak pada para leader di Astra. Nah, jadi semua slogan yang terpampang di dinding maupun di interior kantor itu tidak akan banyak gunanya apabila leader ini tidak dapat memberikan contoh. Maka diadakanlah pelatihan bagi para instruktur yang memegang kekuasaan, yang memegang jabatan sebagai Catur Dharma Agent of Change agar mampu melaksanakan perannya sebagai katalis budaya perusahaan pada PT Astra ini. Sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh PT Astra International Terbuka ini menerapkan sistem pengendalian yang mencakup result control, action control, dan juga personal control. Nah, untuk yang result control ini merupakan pengendalian yang berorientasi pada hasil dari pelaksanaan tindakan pegawai. Nah, implementasi dari result control ini tuh melibatkan 4 tahapan. Yang pertama, defining performance dimension, yang kedua measuring performance, yang ketiga setting performance target, dan yang terakhir itu providing rewards and punishment. Untuk yang pertama, defining performance dimension ini melibatkan 3 roadmap. Yang pertama, portfolio roadmap, yaitu memberikan yang terbaik di tiap bidang usaha. Yang kedua, people roadmap, yang memberikan pelatihan komprehensif mulai dari level dasar hingga senior eksekutif. Dan yang ketiga, public contribution, yaitu kontribusi dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tahapan yang kedua itu measuring performance. Nah, pengukuran kinerja dari PT Astra International Tbk ini melibatkan 5 ukuran kinerja, yaitu mengadopsi metode balance scorecard,
Yang kedua, pengukuran dilakukan secara objektif dan dilakukan secara berkala, biasanya setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, pengukuran ini mengacu pada pencapaian KPI atau Key Performance Indicators. Yang keempat, pengukuran juga dilakukan terhadap pelaksanaan konsep Plan Do Check Action atau PDCA. Dan yang terakhir, penilaian oleh minimum 2 level atasan karyawan jika masih ada subjektivitas. Yang ketiga, setting performance target. Nah, target ini berorientasi pada filosofi Kaizen, yang berarti perkembangan atau perubahan untuk kebaikan. Tahapan yang keempat, providing reward and punishment, yaitu remunerasi diberikan berdasarkan pada konsep 3P, yaitu pay for position, yang kedua pay for performance, dan yang ketiga pay for person. Selanjutnya action control. Nah, action controlnya terdiri dari 3 pengendalian. Yang pertama, behavioral constraint dan pre-action reviews. Behavioral constraint ini terdiri dari 2, ya, administratif sama fisikal. Nah, administratif ini salah satunya itu ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sebagai direktur atau komisaris di perusahaan pesaing, perseroan, dan atau anak perusahaan perseroan. Nah, untuk yang fisikal atau fisiknya ini contohnya menyediakan ruangan tertentu bagi orang dengan tanggung jawab tertentu. Lalu untuk yang pre-action reviews itu terdiri dari 3 tindakan, yaitu ada 5 force field analysis, yang kedua cost benefit analysis, dan yang ketiga SWOT analysis. Selanjutnya redundancy prevention dan detection. Nah, terdiri dari tepat, objektif, tepat waktu, dan dapat dimengerti. Selanjutnya ada personal control. Nah, personal control ini merupakan suatu kontrol yang membangun kecenderungan alamiah para pegawai untuk mengendalikan dan atau memotivasi diri mereka sendiri. Nah, tujuan dari personal control ini itu mengklarifikasi ekspektasi. Yang kedua, meyakinkan setiap pegawai mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, ada self monitoring. Nah, metode yang dipakai dalam personal control ini tuh dari PT Astra International Tbk ini adalah selection and placement atau pemilihan dan penempatan. Yang kedua, training atau pelatihan. Dan yang ketiga, ada job design and provision of necessary resources atau desain pekerjaan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Seluruh organisasi yang digunakan oleh PT Astra International adalah organisasi matriks, di mana PT Astra International ini terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Eksekutif, Komite Audit, Komite Nominasi, dan Remunerasi. Nah, Dewan Komisaris ini dalam PT Astra International, dia itu menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan direksi ini bertugas dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Pedoman yang digunakan direksi ini disusun untuk memberikan arahan bagi direksi dan anggota-anggotanya dalam menjalankan pengurusan dan kegiatan operasional perseroan. Nah, selain itu bahwasannya secara fungsional PT Astra International ini membagi organisasinya menjadi 2 kelompok besar, yaitu adanya corporate functions dan corporate operations. Nah, untuk corporate functions tersendiri memiliki beberapa divisi, antara lain seperti corporate affairs, corporate human capital development, audit and risk advisory, corporate IT, corporate finance and accounting, corporate secretary, dan lain-lain. Sedangkan untuk corporate operations ini memiliki beberapa divisi, antara lain seperti Honda Sales Operation, Toyota Sales Operation, Astra World, BMW Sales Operation, dan lain-lain. Dari 2 kelompok besar tersebut dinaungi oleh ketua divisi masing-masing dan di bawah tanggung jawab oleh Chief Executive Officer. Nah, selain itu juga, Astra memiliki beberapa group of business, antara lain seperti Astra Motor, Astra Logistik, Astra Financial, Astra Property, dan lain-lain. Dan masing-masing grup bisnis tersebut memiliki CEO atau MD atau VPD dalam dalam itu semua di bawah tanggung jawab oleh Chief Executive Officer. Oke, baik. Selanjutnya ya ini kita akan membahas bagaimana pimpinan dalam perusahaan ini mengelola Astra. Nah, kunci keberhasilan Astra ini sendiri terletak pada komitmen bersama dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri, yakni sejahtera bersama bangsa yang tentunya dilandasi oleh visi dan misi serta filosofi pada catur dharma. Nah, pada program pengembangan SDM di Astra sendiri dilakukan secara komprehensif oleh Astra melalui
melalui Corporate Human Development. Nah, Corporate Human Development ini merupakan manifestasi langsung strategi pengembangan SDM dengan tematik Building Up to the Next Level, yang dimana ada beberapa program yang dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama ada proses recruitment, dan yang kedua pelatihan dan pengembangan kompetensi, yang ketiga program persiapan kepemimpinan, dan yang keempat penilaian kinerja, lalu yang kelima assignment karyawan, dan yang keenam program kelekatan karyawan. Itu Asra juga berupaya mendorong karyawan di seluruh jajaran untuk dapat bekerja dengan sepenuh hati dengan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik yang dapat memotivasi karyawan untuk senantiasa mengeluarkan atau bikin kinerja kompetensi tertingginya untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja baik dalam lingkup personal, tim maupun perusahaan tempat mereka bertugas. Nah, apa yang diselenggarakan oleh Asra ini memberikan kesempatan bagi karyawannya dari semua jenjang jabatan untuk penyaluran bakat dan minat individu melalui ragam aktivitas nih teman-teman. Salah satunya ya ini ada Pekan dan Olahraga Seni atau Porse Astra, lalu ada Astra Mencari Bakat, Partnership Expedition, dan berbagai acara lain yang melibatkan seluruh karyawan. Nah, kita sampai di pembahasan terakhir dari video kali ini nih teman-teman, ya. Ini keunggulan dan kelemahan Asra. Kira-kira apa sih keunggulan dan kelemahan Asra? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, untuk yang pertama, keunggulannya yakni seperti apa yang sudah kita simak di pembahasan sebelumnya. Asra ini memiliki sistem perusahaan yang sudah baik dan rapih. Lalu selanjutnya, Asra juga mempunyai keberhasilan dalam pengembangan produknya. Lalu, Asra juga sudah menerapkan teknologi yang terbaru atau yang mutakhir, pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik, lalu aset yang dimiliki untuk membiayai operasi dan investasi, dan efektivitas saluran distribusi. Nah, selanjutnya kelemahan dari Asra sendiri yakni posisi global yang harus diperhatikan oleh Asra agar tidak tergeser oleh pesaingnya, lalu informasi pasar, pengembangan merek, lalu tingkat kegagalan produksi, serta mesin impor. Nah, sekian pembahasan materi dari kelompok 6. Terima kasih sudah nonton teman-teman.